Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy di channel Tommy Pratama. Dan di video hari ini gue ada mau nge-review barang yang cukup unik di channel gue, yaitu adalah Sonic Gear Ear Pump TWS 7. Produk ini dikirimin sama pihak Sonic Gear Indonesia untuk gua, jadi terima kasih Sonic Gear Indonesia. Menurut gua cukup unik aja karena ini pertama kalinya gua nge-review sebuah TWS di channel gua. Bear in mind gua bukan orang yang ngerti-ngerti banget sama audio, jadi review ini bakalan kayak review dari orang yang biasa aja. Tapi kebetulan gua udah pakai TWS dari tahun 2019-an, jadi expect sebuah review dari seorang pengguna kasual TWS. Sonic Gear Ear Pump TWS 7 ini adalah TWS atau True Wireless Stereo dari Sonic Gear yang memiliki cukup banyak fitur di harganya. Untuk spesifikasi dasarnya bakalan gue kasih di layar kalian sekarang. Untuk proses unboxingnya menurut gue cukup satisfying ya. Ear Pump TWS 7 ini terkemas secara apik, packagingnya juga bagus, pakai magnetic open close gitu. Di dalamnya bakal ada buku manual dan kartu garansi, TWS dan juga charging case-nya. Terus di bawahnya juga ada kabel Type-C untuk ngecas case-nya dan replacement tips dengan berbagai ukuran supaya bisa nyocokin sama kuping penggunanya. Secara fisik, charging case-nya solid banget. Build quality-nya dan finishing-nya nggak kerasa murahan. Dia juga pakai magnet untuk buka tutupnya. Cuman, paling menurut gua ini tuh lumayan gede sih buat charging case sebuah TWS. Ukurannya agak kurang cocok buat ditaruh ke dalam kantong. Jadi buat gue yang suka bepergian tanpa bawa tas sama sekali tuh agak gede sih. Di bagian depannya ada lampu indikator baterai yang menandakan jumlah baterai per 25%-nya. Dan di belakangnya ada port Type-C buat ngecas. Untuk durasi ngecasnya, ngecas earphone-nya dari case-nya itu kurang lebih 1 jam sampai penuh untuk 8 jam pemakaian. Dan charging case-nya kurang lebih 2 jam sampai penuh untuk 24 jam pemakaian. Untuk earbuds-nya secara fisik sih gue pribadi kurang suka sama desainnya. Menurut gue ini desainnya agak aneh dan terlalu mencolok. Kesannya tuh kalau lo mau pasang TWS ini di kuping lu tuh kayak lagi mau pasang earplugs. Di bagian tengahnya itu ada bagian clear gitu buat pamerin kalau TWS ini tuh udah dual driver. Tapi itu bakalan gue bahas lagi nanti. Ya overall menurut gue secara desain ini agak kurs sih. Cuman kalau kalian nggak peduli sama desain dan lebih peduli sama suara, kita lanjut lagi. Oh iya, untuk kontrol di earphones ya dia itu by touch. Jadi buat next, volume, pairing segala macam tinggal disentuh-sentuh aja di earphones-nya. Selengkapnya ada di buku manualnya. Kondisi baterainya sih gue nggak ada keluhan ya. Ini dari terakhir gua cas, sampai sekarang belum gua cas lagi itu baterainya nggak habis-habis. Tapi, bear in mind cuma pemakaian ringan aja sih, nggak all the time. Katanya dia juga udah dapat grade IPX4, yang artinya dia itu splash proof. Ingat ya, bukan water resist, jadi jangan sampai kerendam. Cukup kena keringat atau kecipratan air aja kuatnya. Untuk cara pemakaiannya, pairingnya tuh gampang banget. Nggak seribet TWS 2 tahun yang lalu. Tinggal diambil dari case-nya, terus di-tap di bagian belakang earphone-nya selama 2 detik, dan dia bakal power on dan masuk langsung ke mode pairingnya. Tanda kalau dia udah masuk ke mode pairingnya itu bakalan nyala lampu kelap-kelip di LED indicatornya. Terus abis itu langsung cari aja di device yang mau kalian pair. Namanya biasanya SG-TWS7HB, jadi tinggal di-pair, and you're good to go. Kalau misalnya baterainya sekiranya udah mau habis, bakalan ada suara dari earphone-nya yang ngindikasiin kalau baterainya udah mau habis. Nah, tinggal ditaruh balik deh di charging case-nya dan dia bakal ngecas dengan sendirinya. Nah, sekarang untuk kualitas suaranya. Menurut gue ini suaranya oke-oke aja sih. Bahkan menurut gue ini suaranya mirip sama AirPods gue yang harganya 2 juta. Gue sih nggak gitu ngerti ya seluk-beluknya audio gitu. Tapi yang gue tahu AirPods Gen 2 itu suaranya udah oke, at least buat kuping gue. Karena dia udah dual driver, jadi suara yang masuk juga lebih detail. Jadi buat dengerin musik, nonton film, atau video-video gitu harusnya lebih enak lagi sih. Cuman ada satu detail yang gue notice dari suaranya. Dia treble-nya oke, tapi bass-nya kurang. Which is weird karena dia labelnya itu hyper bass. Jadi kalau misalnya dipakai buat main game, apalagi yang game kompetitif, kayaknya kurang cocok. Tapi selebihnya untuk pemakaian kasual oke banget sih suaranya menurut gua. Karena dia bentukannya earbuds gitu, jadinya ada semacam noise cancellation juga. Jadi kalau lagi dengerin lagu, suara luar bakal kayak mendem gitu. Untuk kenyamanan pemakaian, dia nyaman-nyaman aja sih untuk dipakai. Gak kerasa berat juga. Paling tapi kalau dilihat orang agak aneh aja. Soalnya dia tuh pantatnya tuh kayak nongol banget dari kuping. Untuk mic-nya, well, kalian dengerin sendiri aja nih. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah preview dari mic Sonic Gear Ear Pump TWS 7. Ini di record dengan HP gua, iPhone XR. Dengan ada suara bor di rumah sebelah. Gua nggak tahu ini bakal ke cancel apa enggak noise bornya. Soalnya nggak bakal gua post production sama sekali, jadinya bersuara murninya. Jadi kalian yang nentuin aja ini suaranya bagus apa enggak. Gini suaranya jadi. Nah, untuk harganya Sonic Gear Ear Pump TWS 7 ini dibanderol dengan harga 280.000 di official store-nya.
Link pembelian bakal gua taruh di deskripsi buat kalian yang tertarik untuk beli. Menurut gua sih ya, untuk harganya dengan kualitas suara dan build quality kayak gini, selama kalian gak keberatan sama bentuknya, worth banget untuk dibeli sih. Cukup murah dan suaranya bagus. Overall buat gue sebagai pengguna TWS kasual, gue bisa bilang ini TWS oke aja sih. Oke, itu aja review gue untuk Sonic Gear Earpump TWS 7 ini. Semoga kalian terbantu dalam mengambil keputusan untuk beli ini atau enggak. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli, linknya bakal gue taruh di deskripsi dan juga bakal ada link untuk Sonic Gear Indonesia juga. Itu aja untuk video hari ini, semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue, silahkan join aja Discord yang linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. And that's it. Itu aja untuk video hari ini. It's been the boy Tommy, and as always, peace out.